Musyawarah Nasional Partai Golkar resmi menetapkan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum yang baru di Partai Golkar dan akan dilantik malam ini. Namun sejumlah pihak menilai visi misi Bahlil sebagai Ketua Umum belum jelas, ditambah tidak adanya riak-riak di dalam Munas dinilai menjadi sesuatu yang tidak biasa. Rapat pimpinan nasional yang dilanjutkan dengan Musyawarah Nasional Partai Golkar sepanjang Selasa kemarin resmi menetapkan Bahlil Lahadalia jadi Ketua Umum yang baru menggantikan Erlangga Hartarto. Bahlil dinilai memenuhi syarat sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar karena pernah menjadi Bendahara Umum Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golkar Papua. Agus Gumiwang Kartasasmita yang sebelumnya menjabat PLT Ketua Umum Partai Golkar menyebut Bahlil sebagai kader terbaik Partai Golkar. Agus juga mengucapkan terima kasih kepada Erlangga Hartarto atas apresiasi Golkar di Pileg 2024. Kita mengetahui bahwa hanya satu nama yang lolos atau memenuhi syarat dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dewan Partai Golkar melalui ST sebagai caketum. Hanya satu, yaitu Bapak Bahlil Lahadalia. Sehingga karena satu, logis saja bahwa nanti dalam Munas kita akan segera menetapkan, kita akan segera memutuskan dan menetapkan Bapak Bahlil sebagai ketua umum kita ke depan. Arah partai beringin di tangan Bahlil dinilai peneliti politik dari ISEAS, Made Supriyatna masih belum dipaparkan secara jelas. Made mempertanyakan dinamika dan tarik-menarik kepentingan politik yang tidak terlihat di depan layar. Tidak adanya riak-riak dan diskusi sepanjang proses penetapan Bahlil, menurut Made, jadi sesuatu yang rumit. Sebenarnya untuk saya itu tidak ada sesuatu yang baru. Yang akan mengejutkan bagi saya adalah bagaimana nanti. Dan sebagai seorang pengamat saya excited melihat di balik semua hal prosedural yang dikatakan Pak Nurdin Halid yang saya hormati itu, tetapi untuk sebagai pengamat jadi kering sekali kalau tidak ada dinamika apa sebenarnya yang berada di balik layar, apa sebenarnya tarik menarik kepentingan. Ini yang sebenarnya ingin saya lihat dan saya sampaikan tadi itu yang proses secara yang tidak prosedural yang di balik layar yang saya tangkap, dan karena saya juga mengetahui dan mendapatkan beberapa informasi dari luar ya agak rumit gitu, dan saya excited melihat bagaimana ini ke depannya gitu ya. Oke. Usai menetapkan Bahlil jadi Ketua Umum, Munas Partai Golkar akan ditutup hari ini. Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto direncanakan akan hadir. Golkar juga memastikan mengundang mantan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto hingga Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia yang juga senior Partai Golkar Yusuf Kala. Tim Liputan, Kompas TV. Hari ini Partai Golkar kembali melanjutkan agenda Musyawarah Nasional. Sejumlah agenda akan dibahas termasuk memilih dan menetapkan Ketua Umum Partai Golkar. Hari kedua Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar membahas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART, termasuk kepengurusan Partai Golkar dan dewan-dewan. Selain itu, pemilihan dan penetapan Ketua Umum turut digelar hari ini. Ketua Umum terpilih Bahlil Lahadalia akan memaparkan visi misinya sebelum resmi ditetapkan menjadi Ketua Umum. Nah, setelah pemilihan ditetapkan, katakan calonnya siapa. Baru setelah itu kita akan pembahasan tentang mendengarkan visi misi. Ya, setelah itu setuju, oke, ditetapkan dan disahkan. Ya, setelah itu nanti kita membentuk formatur. Formatur itu maksudnya kan baru ketua umum nih yang terpilih. Nah, kemudian ke bawahnya gimana? Nanti ada kesepakatan. Apakah perlu ketua harian? Kemudian berapa waketum, berapa jumlahnya, itu formatur nanti kerja. Sudah ada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo yang bersiap dari lokasi Munas ke-11 Partai Golkar untuk menyampaikan informasi terkini dari proses Munas di hari kedua. Renata, selain penetapan Ketua Umum baru yang telah menjadi sorotan, dan seperti apa kemungkinan adanya perubahan ADART dari Partai Golkar?
Iya, untuk perubahan ADART ini memang masih sangat cair. Tadi sekitar pukul 9 sudah dilaksanakan rapat komisi dan saat ini sepertinya sedang penyampaian hasil dari rapat komisi. Jadi memang rapat komisi ini membahas soal ADART dan juga tentu yang paling sangat disorot ini adalah terkait dengan kepengurusan dan siapa saja yang nantinya akan mengisi kursi dewan. Terkait dengan hal tersebut memang ini masih akan dibicarakan. Tentu untuk jumlah pengurus dari ADART yang sebelumnya ini paling sedikit 187 pengurus. Kalau kita bandingkan dengan periode sebelumnya, di periode Airlangga Hartarto ini ada sebanyak 202 pengurus. Selain itu juga Juno dan juga saudara, tentu yang menarik yang seringkali mendapat sorotan inilah adalah penentuan siapa kemudian yang nantinya akan mengisi kursi dari dewan-dewan. Nah, untuk di periode Airlangga sendiri ini ada 5 dewan, ada Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, dan Dewan Etik. Lantas kemudian siapa yang berhak menentukan isi dari ataupun struktur dari kepengurusan Partai Golkar? Salah satunya adalah calon formatur tunggal yang juga sudah terpilih kemarin, yakni Bahlil Lahadalia yang rencananya juga akan terpilih secara aklamasi sebelum nantinya akan ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Memang kalau berdasarkan hasil yang sudah dipungut suaranya kemarin, begitu Juno dan juga saudara, Bahlil Lahadalia ini meraih 468 surat dukungan atau 83% dari total 558 pemilik suara. Kalau berdasarkan ADART ini juga sudah bisa mendapatkan kursi Ketua Umum Partai Golkar. Dan juga untuk tadi saya sempat membahas terkait dengan dewan-dewan ini juga menjadi andil dari Bahlil Lahadalia yang untuk kemudian bagaimana menentukan siapa yang berhak mengisi kursi tersebut. Kalau isu yang berkembang saat ini memang ada opsi Presiden Joko Widodo ini akan terpilih menjadi salah satu dewan yang dipilih oleh Bahlil Lahadalia. Tetapi tentu ini masih merupakan spekulasi, tetapi Juno dan juga saudara yang bisa saya pastikan adalah memang Bahlil Lahadalia ini punya andil untuk memilih dewan-dewannya siapa nanti. Jadi masih kita pantau bagaimana jalannya Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar. Tadi juga sudah tiba di lokasi Bahlil Lahadalia selaku calon tunggal Ketua Umum Partai Golkar sedang mendengarkan rapat paripurna di dalam. Juno. Ya, Renata, untuk sore nanti merupakan prosesi penutupan. Lalu siapa saja yang telah dikonfirmasikan hadir dalam penutupan Munas Partai Golkar? Iya, kalau yang sejauh ini kami dapat informasinya, rencananya Presiden Joko Widodo akan hadir. Tadi sempat disebutkan oleh Sekjen Partai Golkar, Lodewijk F. Paulus, yang mengatakan bahwa 4 jam sebelum acara ini nantinya akan dilakukan sterilisasi pada bagian venue, lokasi penutupan Partai Golkar untuk kemudian bisa diamankan oleh Pas Pampres sebelum kemudian Presiden Jokowi bisa menghadiri penutupan dari Rapimnas maupun Munas ke-11 ini. Tentu dalam penutupan nanti Presiden Joko Widodo juga akan memberikan sambutan dan nanti kita lihat bagaimana dinamikanya karena sepertinya ini akan ada kejutan. Apakah benar nantinya isu-isu yang beredar terkait dengan penetapan dewan-dewan ini benar bahwa nantinya Bahlil akan memilih Presiden Joko Widodo? Nanti kita lihat karena balik lagi dalam ADART tidak dicantumkan syarat kalau yang mengisi dewan-dewan ini harus merupakan anggota dari Partai Golkar. Sementara memang kalau untuk ketentuan dari Ketua Umum Partai Golkar itu 5 tahun minimal menjalani masa menjadi anggota begitu ya. Kemudian untuk dewan ini tidak ada. Jadi dibebaskan pihak eksternal siapapun bisa menjadi atau mengisi kursi dewan. Jadi kita nantikan apakah nanti malam hari akan ada kejutan. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dari JCC Senayan, Jakarta.